Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan tanggapan mengenai akidahlah yang menyebabkan perpecahan umat? Bahwasanya prioritas dakwah itu akhlak dan adab dan persaudaraannya. Persamaan atau persaudaraan? Persamaan agar dapat diterima semua umat dan mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Pertama, pernyataan ini jelas menyelisihi perjalanan para nabi dan rasul. Karena perjalanan para nabi dan rasul mengawali dakwahnya dengan tauhid, dengan akidah. Perhatikan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaikum azab yawmin azim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala, dan ia mengatakan berdakwah. Dan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah siang malam, terang-terangan sembunyi-sembunyi selama 950 tahun. Waktu yang panjang sekali ketika ia berumur 1000 tahun. Dari satu generasi ganti generasi yang lain lagi terus. Dan orang-orang kufar itu saling mewasiatkan kepada anak-anak mereka. Kalau dia mati, maka anaknya harus tetap berada di dalam kekufuran kepada Nuh. Mati dia, tumbuh anaknya. Hidup lagi anaknya. Sekian lama. Akan mati lagi. Menasehati lagi kepada anaknya lagi. Kamu harus kafir kepada Nuh. Begitulah. Selama 950 tahun Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya. Dan mereka beranak pinak, beranak cucu. Ya. Hai dakwan. Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Hai kaumku, sembahlah Allah. Ya, tauhid dulu. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada satupun ilah Tuhan yang disembah, yang berhak disembah dengan benar selainnya, selain Allah. Inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku takut mengenai kamu, azab yaumin azim, azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Terjadi perpecahan tidak? Jawab. Terjadi perpecahan tidak di kaumnya? Terjadi. Karena dakwah para nabi itu, khususnya dakwah Nabi Muhammad SAW, untuk memecah belah manusia antara yang hak dan yang batil. Bukankah salah satu nama Al-Quran Al-Furqan? Apa arti Al-Furqan? Faslan bainal haqqi wal batil. Yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan Nabi Muhammad SAW memisahkan manusia. Lihat, pecahlah di kaum Nuh itu. Qala al-mala'u min qaumihi, berkatalah pemuka-pemuka dari kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya hai Nuh, kami melihatmu berada di dalam kesesatan yang nyata. Jawab Nuh, qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku tidak sesat, akan tetapi sesungguhnya aku seorang rasul
dari Rabbul Alamin. Uballigukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan seterusnya. Dari dakwah yang azim, dakwah yang besar, dakwah tauhidullah, dakwah akidah as-sahihah. Dan itu yang harus ditegakkan. Walaupun untuk itu terjadi perpecahan, tapi itu perpecahan yang dibenarkan, yakni perpecahan antara yang hak dengan yang batil, dan itu harus. Kita tidak beragama seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. Itu dakwah. Kemudian kita lihat lagi, wa ila 'adin akhahum huda. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Hud. Qala, dia berdakwah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Lihat dakwah Nabi yang besar ini di padang Ahqaf di Yaman sana. Kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada satupun ilah bagi kamu selainnya. Tidak ada Tuhan bagi kamu selain Allah. Tidakkah kamu mau bertakwa kepada Allah? Lagi-lagi, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Berkata lagi pemuka-pemuka dari kaumnya, orang-orang kafir, sesungguhnya kami melihatmu, hai Hud, berada dalam kebodohan, safah. Dan kami mengira engkau, menyangka, menuduhmu, suudzon, termasuk orang-orang pembohong. Lagi-lagi Nabi Allah mengatakan, qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Lihat kesatuan dakwah antara satu nabi dengan nabi yang lain. Wa ila Samud akhahum Salihah. Dan kepada kaum Samud. Kaum Samud yang tinggal di Hijr. Ada surat namanya Hijr, antara Saudi Arabia dan daerah Syam. Kami utus saudara mereka yang bernama Saleh. Qala, dia berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wala tamussuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard. Dan seterusnya. Dakwahnya sama. Hai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu. Ya. Dan seluruh para nabi seperti itu. Maka perpecahan tadi ada dua, yang terpuji dan yang tercela. Yang terpuji memisahkan antara yang benar dan salah. Itu akan diterima oleh setiap orang yang berakal. Tidak mungkin seseorang akan mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah, antara yang lulus ujian dengan yang tidak lulus, antara yang pandai dengan yang tidak pandai. Tidak mungkin. Dan semuanya ada perbedaan, dipisahkan. Antum sekolah pun dipisah-pisahkan. Ada yang cerdas, ada yang ini, nilainya sekian, ya sekian. Berbeda. Itu perbedaan yang mengharuskan dan benar adanya. Ini akidah sahihah. Ini akidah yang rusak. Itu dibedakan. Itu perbedaan yang lazim, yang harus ada. Tidak mungkin kita samakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan ya Muhammad kepada mereka, samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apa jawaban orang yang berakal? Setiap orang yang berakal dengan akal yang sehat pasti akan mengatakan
tidak akan pernah sama. Orang yang berilmu dengan orang yang malam dan siang tidak sama. Ada perbedaan, ada pemisahan. Dan Al-Quran Al-Furqan yang membedakan mana yang hak, mana yang benar. Dan Rasulullah SAW diutus untuk memisahkan manusia, mana yang hak, mana yang batil, mana yang beriman, mana yang kafir. Harus dibedakan. Mana yang haram, mana yang halal. Apa kita mau campurkan yang halal dengan yang haram? Apa kita mau campurkan yang baik, yang hak dengan yang batil? Sebagaimana perbuatan orang-orang yang terdahulu dari Bani Israel. Perpecahan yang tercela di dalam kebenaran harus menyatu di dalam kebenaran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang eratlah kamu semuanya dengan tali Allah, Alkitab dan Sunnah. Islam itu. Dan kamu jangan bercerai-berai, dilarang. Karena kebenaran itu satu. Masuklah semuanya di dalam kebenaran itu. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, di akhir-akhir surat Al-An'am, ayat berapa ya? 152 atau 153, coba cari. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Katakan, hai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Satu. Ikutilah ia. Jangan kamu mengikuti berbagai macam jalan-jalan yang banyak itu. Akibatnya apa? Fatafarraqa bikum an sabilihi. Kamu akan bercerai dari jalan Allah. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan umat ini bercerai-berai supaya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang murni, bersih, tampak jelas dan nyata. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada hambanya dan rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa umatmu akan bercerai-berai sebagaimana ahli kitab telah bercerai-berai menjadi sekian kelompok. Umat ini bercerai-berai menjadi 73, tetapi semuanya umat Islam, tidak keluar dari keislaman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sataftariku ummati, umatku akan bercerai-berai menjadi 73. Nabi SAW katakan umatku, berarti masing keluarga besar Islam hanya tersesat di dalam manhaj dan akidah. 72 terancam nar dan 1 dijanjikan jannah. Mereka adalah al-jamaah. Ini hadis mutawatir atau sekurang-kurangnya masyhur, sahih hadisnya. Yang memberitahukan kepada kita bahwa umat ini akan bercerai-berai. Dan yang hak adalah al-jamaah. Yang dimaksud jamaah siapa? Tentunya para sahabat bersama Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan bentuk mufrad, al-jama'atu. Ini hadis-hadis tentang iftiraqul ummah. Tidak mungkin disatukan di dalam akidah antara yang hak dengan yang batil. Dakwah akidah yang sahih wajib bagi setiap dai yang memiliki ilmu, mengajak agar kaum muslimin lurus tauhidnya, akidahnya.
Walaupun untuk itu jelas terjadi perpecahan. Tapi perpecahan bukan perpecahan yang tercela. Perpecahan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Nabi SAW sudah bersabda akan bercerai-berai. Dan mereka adalah saudara kita, tidak keluar dari ukhuwah Islamiyah. Maka apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudaramu. Kalau salah didakwakan dengan cara yang baik, dengan tariqah jalan dakwah yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Diberitahukan begitu oleh ahli ilmu. Islam itu merupakan satu kesatuan dan saling mengisi. Adab dan akhlak pun dipelajari karena Al-Quran penuh dengan adab dan akhlak. Maka apabila kita mengikuti manhaj sahabat secara kafah, mengambil Islam itu secara keseluruhan, masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan, sebagaimana perintah Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ya akidahnya, ya muamalatnya, ya adabnya, ya akhlaknya. Iya, belajar semuanya, dakwakan semuanya. Karena manhaj salaf itu luas. Manhaj salaf dalam ilmu, manhaj salaf dalam akidah, manhaj salaf dalam ibadah, manhaj salaf dalam muamalah, manhaj salaf dalam adab dan akhlak, manhaj salaf dalam siasah, politik dan seterusnya. Luas sekali, karena Islam ini luas sekali. Kita masih banyak waktu insyaallah ta'ala untuk berbicara tentang Islam sampai akhir hayat kita, agar kita mengetahui agama kita itu, agar kita ambil agama kita itu dari buahnya pengajian kita sekarang ini, dari Alkitab dan As-Sunnah dan perjalanan salafun salih, yaitu para sahabat. Kaum salaf itu mana sahabat, kemudian diikuti oleh tabi'in, kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in. Mereka inilah kurun yang terbaik yang Nabi SAW sabdakan dan sudah kita baca hadisnya. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.